Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Laurentius Brindi Silatar Lalu. Saya merupakan mahasiswa kelas A semester 7 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan malam hari ini, dalam video yang kurang lebih berdurasi 10 menit ini, sebagai pemenuhan nilai tugas ujian akhir semester di mata kuliah Sosiologi Terapan, saya membahas salah satu topik atau yang menjadi tugas dari ujian akhir semester ini, yaitu isu manipulasi data pasien COVID-19 di Indonesia. Perlu diketahui bahwa akhir-akhir ini atau di minggu-minggu kemarin yang menjadi trending topik adalah bagaimana informasi beredar atau di media sosial telah beredar bahwa adanya isu manipulasi data di Indonesia terkait dengan data pasien COVID-19. Pasien yang terjangkit COVID-19 ini atau terjangkit virus corona ini di Indonesia bertambah 4.998 orang per Sabtu tanggal 21 November 2020. Total pasien yang positif COVID-19 ini mencapai 493.308 jiwa. Penambahan kasus ini berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction atau PCR sebanyak 42.653 spesimen dan tes cepat molekuler atau TCM sebanyak 469 spesimen. Total menjadi 43.122 spesimen yang telah diperiksa. Terkait dengan angka di atas, dengan hasil pemeriksaan jumlah COVID-19 yang ada di Indonesia per tanggal 21 November 2020 memunculkan kejanggalan di banyak pihak atau di masyarakat umum, khususnya di Indonesia. Banyak orang yang merasa bahwa angka atau jumlah bertambahnya pasien COVID-19 di tanggal 21 November yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ini merupakan hasil dari manipulasi data di pihak-pihak rumah sakit yang menangani kasus COVID-19 ini. Kemudian data yang berikut, sementara itu kasus sembuh bertambah 3.403 orang dalam sehari, sehingga total pasien yang sembuh menjadi 413.955 jiwa. Dikutip dari data Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 di Jakarta per tanggal 21 November 2020. Sedangkan kasus meninggal bertambah 96 orang. Total kasus meninggal hingga sampai dengan hari ini akibat COVID-19 menjadi 15.774 jiwa. Jumlah suspek sebanyak 64.317 orang. Virus COVID-19 telah tersebar ke 34 provinsi dan 505 kota atau kabupaten. Banyak pertanyaan yang timbul akibat dengan dikeluarkan data ini di media sosial atau yang beredarnya data ini di media sosial. Banyak orang yang bertanya bahwa mungkinkah ada rumah sakit yang diduga mengofitkan pasien. Dikutip dari halaman resmi dari Liputan 6, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau RRC Wilayah X Keresidenan Banyumas, Dr. Widayanto, menegaskan anggaran sebanyak rumah sakit melakukan manipulasi data COVID-19 merupakan anggapan yang tidak benar. Dia menyebutkan akan sangat sulit bagi rumah sakit untuk memanipulasi data pasien COVID-19. Dr. Widayanto menanggapi adanya tudingan yang menyebutkan banyak rumah sakit telah memanipulasi data pasien. Kedua pejabat negara yaitu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menilai banyak rumah sakit memberi status pasien COVID-19 pada pasien yang telah meninggal. Hal ini dilakukan rumah sakit agar rumah sakit tersebut mendapatkan penggantian perawatan dan dari pemerintah. Kemudian Dr. Widayanto menyebutkan sesuai keputusan Menteri Kesehatan di nomor 446 tahun 2020, pihak rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 memang berhak mendapat penggantian biaya pelayanan ataupun perawatan pasien COVID-19. Pergantian perawatan yang diberikan meliputi berbagai jenis pelayanan yang diberikan rumah sakit, sehingga pemulasaran jenazah dan ambulans bila pasien meninggal. Mengenai keluhan pasien rumah sakit yang wajib tes swab
sebelum mendapat pelayanan, menurut Dr. Widayanto menyatakan bahwa dalam kondisi sekarang di mana banyak warga terpapar COVID-19 namun masuk kategori OTG atau orang tanpa gejala, maka setiap pasien yang datang ke rumah sakit atau layanan kesehatan puskesmas harus dianggap suspek COVID. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi tenaga kesehatan. Kemudian Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PRSI juga turut menanggapi isu rumah sakit yang mengcovidkan pasien Corona 19 ini atau COVID-19 ini, atau menyatakan status pasien ini sebagai pasien COVID-19 yang bertujuan untuk mendulang keuntungan atau mengais keuntungan dari proses pendataan pasien COVID-19 ini. Adanya pernyataan atau tanggapan yang tidak disertai fakta, bukti atau tidak terbukti kebenarannya, membangun persepsi keliru atau menggiring opini seolah-olah rumah sakit melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kecurangan fraud. Persepsi keliru dan opini ini menghasilkan misinformasi dan disinformasi yang merugikan pelayanan rumah sakit dalam penanganan pandemi COVID-19, kata Ketua PRSI Kunjoro Adi Purjanto. Kemudian dari sini saya menganalisis dengan menggunakan metode ROCCPI, yaitu pertama ada peraturan atau role. Keputusan Menteri Kesehatan di tahun 2020 nomor 446, pihak rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 memang berhak mendapat pergantian biaya pelayanan ataupun perawatan pasien COVID-19. Pergantian perawatan yang diberikan meliputi berbagai jenis layanan yang diberikan rumah sakit, sehingga pemulasaran jenazah dan ambulans bila pasien meninggal. Kemudian mengenai keluhan pasien rumah sakit yang wajib tes swab, sebelum mendapat pelayanan dari menurut Dr. Widayanto menyatakan dalam kondisi sekarang di mana banyak warga terpapar COVID namun masuk kategori OTG atau orang tanpa gejala, maka setiap pasien yang datang ke rumah sakit atau layanan kesehatan puskesmas harus dianggap suspek COVID. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua ada kesempatan atau opportunity, yaitu peraturan yang sudah dibuat oleh Menteri Kesehatan melalui proses koordinasi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang semakin memburuk, diharapkan dapat menjadi solusi terbaik dan peluang untuk dapat mengurangi laju persebaran COVID-19 di Indonesia dengan memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang terpapar COVID-19. Kemudian di yang berikut ada komunikasi atau communication. Setiap Satgas COVID-19, khususnya rumah sakit, memberikan data yang akurat dan bersifat transparansi terkait perkembangan COVID-19 yang ditunjang dengan sarana prasarana dan sistem pelayanan yang memadai dalam penanganan COVID. Kemudian ada proses yang cepat dan tidak berbelit-belit sangat diutamakan oleh pihak Satgas COVID-19 maupun pihak rumah sakit dalam hal menanggulangi korban terpapar COVID-19. Kemudian ada ideologi. Pihak rumah sakit maupun pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, sehingga pelayanan yang optimal menjadi sangat dibutuhkan, terutama dalam penanganan COVID-19 yang semakin menyebar luas. Sehingga di sini saya boleh menarik kesimpulan terkait isu yang beredar mengenai kapitalisasi dan manipulasi data pasien COVID-19 yang beredar di akhir-akhir pekan ini merupakan opini yang sengaja diangkat oleh beberapa pihak tertentu yang tentunya kontra terhadap pemerintah Indonesia saat ini, terutama pemerintahan Joko Widodo yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh situasi di tengah Indonesia, di tengah bangsa ini, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, agar melunturkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah, terutama dalam pihak kesehatan dalam proses penanganan COVID-19 di Indonesia. Melihat dari banyaknya jumlah korban COVID-19 yang meningkat, menurut saya merupakan kelalaian dari masyarakat sendiri akibat sikap masa bodoh masyarakat dalam menganggap remeh atau tidak mementingkan bagaimana dampak bahaya dari COVID-19 ini. Kemudian perlu diketahui bahwa pemerintah dan petugas kesehatan atau Satgas Kesehatan telah
bekerja optimal sejauh ini demi masyarakat Indonesia secara khusus dalam penanggulangan COVID-19 yang semakin hari semakin menyebar luas di hampir seluruh negara bagian di Indonesia. Mungkin ini saja yang bisa saya sharing melalui video ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.